Thank you, Vivi. Pagi, Kak. Pagi, Reja. Pagi, Kak. Oke. Sorry ya, lama di admit ya. Yang kelas Pagi, 8-nya Kak. baru beres. Iya, pagi semua kelas 9. Pagi Tio, Amadeo, Seren, Nehemia, Reja, Leona, Jenis, Josh, Pagi, Kak. Valerina, Malvin, Derby, Dea, Kakak. Pagi semua. Seren lagi ngapain? Aku kan ikut lomba, Kak. Nah, aku Nah. lagi ngulang gitu loh pelajarannya. Oke. Dari SMP kan, jenjang SMP. Lomba apa itu? Gak tahu, aku itu nggak sih? Kayaknya lomba gitu loh, Kak. Lomba B-Indo, jadi aku kayak ngulang itu. Oh, oke. Yang lomba membaca itu bukan? Bukan. Yang ada satu lagi, aku ikut lomba satu lagi di luar PB. Oh, di luar PB. Oke. Semangat, Seret. Terima kasih, Kak. Iya. Yuk, sekarang kita masuk materi baru ya adik-adik ya. Kesebangunan dan kekongruenan keabandaan untuk finish. Dan kalian pasti sudah jago. Nah, sekarang kita belajar hal baru dan materi terakhir sebetulnya di kelas 9. Nanti adik-adik bisa review kalau ini udah beres, kalian mau belajar apa, ngulang pelajaran apa, boleh request ke Kak Bandar ya. Oke? Jadi Kak Bandar harap adik-adik bisa dari sekarang, kalau ini beres, ini paling sebulanan, nggak nyampe sebulan udah beres. Nggak nyampe berapa kali pertemuan, ini sebenarnya udah beres yang terakhir. Karena sebenarnya basicnya ngulang pelajaran waktu kelas 6 SD maybe gitu ya. Jadi kalian siapkan kira-kira nanti beres bahan ini, adik-adik mau review pelajaran apa. Oke. Yuk, kita lanjut ya. Ada yang masuk lagi ya? Yuk. Kita belajar hal baru sekarang, terakhir buat kelas 9. Itu namanya ini, bangun ruang sisi lengkung. Nah, kalau kalian dengar kata-kata ini, apa yang terlintas di benak adik-adik semua? Bangun ruang sisi lengkung. Kira-kira bangunnya apa aja? Bangun bola. Bola, good. Bola salah satunya. Ada lagi? Silinder itu tabung ya? Iya. Oke. Good. Tabung dan bola. Lalu apa lagi? Bangun ruang yang punya sisi lengkung. Udah jawab dulu, udah oke tuh. Bola. Ada lagi satu lagi. Yang kita bahas di bangun ruang sisi lengkung. Ada? Lagi nggak? Siapa yang kepikiran? Satu lagi, bangunnya apa? Oval paling. Hah? Oval. Oval itu apa? Yang kayak bola, tapi nggak bola. Kayak pil gitu. Oval. Oh, itu tabung berarti. Kalau kayak pil. Itu Kak, apa sih? Yang kayak topi ulang tahun itu. Oh, kayak topi ulang tahun apa ya? Kerucut. Kerucut itu bukan semut kecil, bukan tikus kecil ya? Itu curut. Bukan. Jokes bapak-bapak. Si Jen emosi. Ya, kerucut itu sering kita lihat di itu ya, topi ulang tahun, betul. Terus ada apa lagi? Yang bentuknya kerucut. Apa lagi yang sering kalian lihat? Kon yang ada di jalanan. Betul, kon.
Apalagi selain Kon kon? ice cream. Iya, kon ice cream, oke. Tadi udah dijawab Reza. Topi ulang tahun, apalagi? Itu kan kon yang di jalan, Kak, beda. Kon yang di jalan. Yang oranye itu. Oh ya, kon ya, oke, ya, oke. Apalagi Tia? Putus-putus Tia. Saya nggak jawab. Oh nggak jawab. Oh, ya. Ada soalnya ada suara berbisik gitu. Apa tuh? Satu lagi jenisnya yang mirip dengan kerucut. Ciri-cirinya sering jadi hadir waktu dia upacara syukuran ulang tahun. Nasi tumpeng. Good job. Botol minum. Tabung. Ada tahu Pak botol minum yang ini yang apa ya? Ada sih yang modelnya kerucut. Ada Iya, fotonya yang nggak? merah. Oh, ini Bukan botol minum kali, bukannya itu botol yang buat apa itu namanya? Yang buat chemistry. Oh bukan, itu bukan botol minum. enggak, berarti. bukan itu, ada botol minum. Pokoknya palanya biru ya. Ada itu, kerucut itu. Oh ya, pokoknya itu lah ya, yang mirip dengan bangun kerucut ya. Jadi kita akan belajar 3 bangun itu. Ada tabung, kerucut, sama bola. Nah, nanti kita berhubungan dengan volume dan luas permukaan. Ya, volume dan luas permukaan. Oke, sekarang kita belajar dulu yang pertama tentang tabung. Nah, ini tabung. Tabung itu kalau adik-adik lihat, kalian iseng belah gitu ya tabung, maka dia akan didapati ada sisi yang namanya alas sama tutupnya. Oke, lalu ada sisi yang namanya selimutnya. Selimutnya bukan selimut tetangga, tapi selimut tabung. Ya. Oke, jangan berasumsi bahwa itu adalah selimut tetangga. Karena selimut tetangga itu adalah lagu, ya. Ini adalah selimut tabung. Kalian tahu lagu selimut tetangga? Lagu apa? Tahu ya dia. Dia sering kondangan berarti. Wah, berarti kalau yang nggak tahu, nggak pernah kondangan di tetangga ini berarti. Oke, ya, ada selimut, ada alas sama tutup. Alas sama tutupnya bentuknya apa? Lingkaran. Oke, lingkarannya besar apa lingkaran kecil? Terserah. Terserah. Ya, lingkaran ya. Oke, nah, pernah coba nggak tahu kalian buka selimut tabung tuh bentuknya apa sih? Persegi panjang. Seret? Iya kayaknya. Oke. Persegi panjang. Oh, yakin persegi panjang? Yakin? Oke. Nggak Cobain mungkin aja, segitiga Kak. ya, Kak. Hah? Nggak mungkin segitiga? Persegi panjang diputer. Iya. Jadi Digulung. kayak silinder tanpa tutup ya, tanpa alas kalau kayak gitu ya. Jadi kalau selimutnya doang, itu berarti nggak ada alas, nggak ada tutup. Clear ya? Nah, Cuma ada selimut. kalau cuma selimutnya nggak ada alas, nggak ada tutupnya. Jadi diselimutin itu belum tentu ketutup ya, karena nggak ada alas, nggak ada tutup. Oke, sekarang kita bahas luas selimut tabung. Luas selimut tabung itu adalah 2 PR kali T. Oke, kenapa 2 PR? Nah, ada yang tahu nggak kenapa 2 PR? Karena dia bentuknya lingkaran juga kan. Jadi 2 PR itu ngomongin kelilingnya dikali tingginya. Ya. Nah, ternyata luas selimut tabung itu adalah sama saja dengan 1/3 luas permukaan tabung. Luas selimut tabung itu sama saja dengan 1/3 luas permukaan tabung. Oke. Kak, ini valid. Nanti kita cek ya, luas selimut tabungnya. Lalu luas alas dan tutupnya, karena tutupnya sama alasnya lingkaran, dan lingkaran itu rumusnya PR kuadrat, maka luas alas dan tutupnya berarti 2 PR kuadrat. Oke ya. Lanjut kita ke luas permukaan. Luas permukaan berarti luas yang ada, yang hanya di permukaan aja ya. Namanya luas permukaan kan nggak pernah nyentuh ke dalam. Jadi yang hanya di luarnya aja permukaan.
Maka luas permukaan tabung itu terdiri dari luas selimut tabung ditambah dengan luas alas dan tutupnya. Aman nggak sampai sini? Nangkep ya? Luas permukaan itu hanya yang di luar, yaitu luas selimut sama alas sama tutupnya. Ya, tinggal ditambahin aja tuh. Ya, luas selimut tabungnya rumusnya 2πr kali T, luas alas sama tutupnya 2πr kuadrat. Nah, dijumlahkan, dapatlah rumusnya 2πr dikali dalam kurung R plus T. Oke, ini luas permukaan tabung. Sampai sini ada yang mau bertanya dulu nggak? Nggak ada? Dicatat dulu kalau nggak ada. Kita masih ngomongin luas permukaannya, belum ke volumenya. Kalau udah dicatat, kasih tahu, kasih jempolnya ya. Oke, Jos. Joshua mau ganti device. Oke. Ada pertanyaan sampai sini aman? Ingat, luas selimut tabung itu sepertiga dari luas permukaan tabung. Ya, nanti kalau misalkan di soal cuma diketahui luas permukaan tabungnya, nggak diketahui jari-jarinya sama tingginya, langsung ditanyakan luas selimut tabung berapa, kalian bisa cari luas selimut tabungnya secara otomatis dari luas permukaan tabung yang diketahui ya. Oke? Dia udah PW, udah di kursi, tinggal cari bantal dan tidur dia. Habis ini kelas KSM lagi ya? Iya, terus ada bimbel lagi Kak, ruang guru dari jam 2 sampai jam 4. Waduh, belajar terus dia, luar biasa. Kak Bandar udah mabuk belajar terus. Lebih ke Jangan males sih Kak, Kak, banyak gurunya. Gimana aja? jangan dipaksa, jangan dipaksa. Aku tuh terlalu banyak maksa nih sampai sekarang antara pusing, antara meriang sama demam. Oh, Kak Bandar sih lebih ke meriang sih, merindukan kasih sayang. Aku meriang. Cijen pusing. Parah Bapak ini parah. Karena kondangannya lagunya itu terus. Meriang, selimut tetangga Merinding itu. adanya Kak, bukan meriang kita. Merinding itu apa? Merindukan apa? Gak ada, udah merinding aja. Jangan berharap singkatan. Berarti kondangannya beda. Iya, kondangan di tetangga Kak Bandar Kondangan itu kita nggak ada yang lagunya. lagu bahasa Indonesia, please lah. Oh iya. Lagunya bahasa Jawa semuanya. Bahasa Inggris semua, Pak. Oke, ya sekarang kita lanjut ke volume tabung. Kalau ada volume tabung, ditanya volume itu pasti ngomongin isinya. Jadi kalau sebuah benda bentuknya tabung, kita suruh ngitung isinya, gitu ya. Maka pakai konsep ini, PR kuadrat kali T atau 1/4 Pi dikali D kuadrat dikali T. Coba cari kenapa alasannya nilai ini, bentar ya, benar ganti. Kenapa ini dan ini itu sama nilainya? Alasannya apa? Dasarnya apa? Kok itu PR kuadrat kali T sama dengan 1/4 Pi dikali D kuadrat dikali T? Dasarnya apa sih? Ada yang pernah ngulik nggak? Atau mau coba nyari dulu? Atau R itu jari-jari ya Kak? Iya, R itu jari-jari. D itu diameter. Oh, mungkin karena R itu setengah kali kan di kuadrat. Terus kalau dijadiin satu-satu, 1/4. Terus? Kuadratnya ganti ke D. Oke, nangkep maksudnya Jen. Oke, kita coba lihat ya. Jen tadi bilang begini.
Karena R itu adalah setengah dari diameter kan. R kan setengah diameter. Oke, volume itu kan tadi P dikali R kuadrat dikali tinggi ya. Volume tabung ya. Oke, nah kalau ini diganti jadi diameter, ya, andai kata di soalnya diketahui cuma diameter, kalian bisa pakai konsep ini juga. P dikali R-nya kan ganti pakai setengah D ya. Setengah D dikuadratkan dikali tinggi. P dikali setengah kuadrat itu kan 1/4. Lalu D kuadrat ya D kuadrat dikali tinggi. Ya. Nah, 1/4-nya taruh di depan. 1/4 dikali P dikali D kuadrat dikali tinggi. Nah, volume tabung bisa juga pakai ini. Jadi ada dua konsep ya. Benar kasih dua-duanya. Ya nanti kalian bisa ngulik sendiri. Ya, konsep dasarnya seperti ini. Paham nggak sampai di sini? Atau bingung? Paham ya? Udah, yang tabung nggak ada yang pertanyaan, nggak ada masalah kan? Aman kan? Aman Kak. Aman. Yang nggak aman apa? Waktu soalnya nanti nggak aman ya. Itu juga masuk sih. Masuk. Masuk Pak Haji. Ya lanjut ya. Kalau ini udah aman, kita lanjut pindah ke yang kerucut. Yakin nggak ada pertanyaan yang buat yang tabung? Aman ya? Yuk kita lanjut ke kerucut. Nah, kerucut. Kerucut itu bentuknya yang kayak tadi, kayak nasi tumpeng, kayak pohon, lah kayak topi ulang tahun, gitu ya. Nah, sama, di kerucut juga ada namanya selimut. Cuman selimutnya bukan bentuknya persegi panjang, kayak tabung. Selimutnya bentuknya, kalau dibilang kayak elips ya. Segitiga, terus bawahnya setengah lingkaran gini. Nangkep ya? Alas selimut, ya kan? Segitiga, langsung setengah lingkaran. Sebenarnya bukan setengah lingkaran, bisa jadi cuma 1/4 lingkaran atau berapa lingkaran. Gitu ya. Itu selimutnya. Nah, si selimutnya, di dalam selimutnya itu ada namanya istilahnya S. S itu adalah panjang garis pelukis. Yang Kak Bandar garis putus-putus itu, lalu Kak Bandar kasih panah ke kanan ini, kalau ini garisnya digunting, nah maka jadi gini nah. Guntingan kita ini disebut dengan S atau panjang garis pelukis. Ya. Nah, nyari S-nya gimana? Nyari S-nya adalah akar dari kuadrat jari-jari ditambah kuadrat tingginya. Nyari S itu sama dengan akar dari R kuadrat ditambah T kuadrat. Ya. Gak usah mikir, Jen. Jangan terlalu keras mikirnya. Kecuali nanti kita main poker bareng-bareng ya. Baru kita berpikir keras. Gaskan kalau yang itu. Oke. Ya, jadi itu nyari S-nya gitu ya. S-nya sama kayak kita nyari Pitagoras. Cuman pakainya R kuadrat ditambah T kuadrat. Nah, karena S-nya berpengaruh ke luas permukaan selimutnya, kalau misalkan di soal nanti nggak diketahui S-nya, maka tugas adik-adik semua buat nyari luas permukaannya itu harus cari S-nya dulu. Ya. Oke. Kan biasa di soal cuma diketahui jari-jari atau tinggi. Ya. Jangan lupa nyari S-nya buat nyari luas permukaan kerucutnya ya. Oke, luas permukaan kerucut. Ada alas sama selimut. Nah, luas permukaan selimut itu rumusnya Pi dikali R dikali S. Ya, luas permukaan selimut itu Pi dikali R dikali S. Luas permukaan kerucutnya tinggal ditambahin aja luas selimut ditambah luas alas. Alasnya kan lingkaran. Selimutnya kan bentuknya tadi segitiga yang setengah lingkaran gitu ya. Maka alasnya pi R kuadrat ditambah pi selimutnya pi kali R kali S, maka
Luas permukaan kerucutnya adalah P dikali R dikali dalam kurung R tambah S. Ya. Hampir mirip-mirip dengan tabung, jangan kebalik-balik tapi. Ya. Kenapa perlu selimut? Biar dia nggak kedinginan, Malvin. Tapi Pak, itu ya selimutnya kerucut itu sama aja kalau persegi panjang. Enggak, persegi panjang. Jadi bentuknya gini, Seren. Segitiga, lalu bawahnya bentuknya lingkaran. Segitiga, bentuknya begini. Iya. Iya. Oke, bukan persegi panjang jatuhnya. Nangkap ya? Nanti kalau penasaran lihat di Google, selimut tuh bangunnya seperti apa. Kalau selimut yang kita pakai kan persegi panjang memang. Jarang ada selimut yang persegi ya. Siapa yang selimutnya persegi di sini? Nggak ada kayaknya. Selimutnya persegi panjang semua. Oke? Itu dia, luas permukaan kerucut begitu. Hah? Lalu volumenya. Persegi panjang Apanya? semuanya. Enggak. Cuman tabung yang selimutnya persegi panjang. Oh, Selimut kita maksudnya, selimut yang kita pakai di rumah maksudnya, Reza. oke. Persegi panjang kan? Oke. Lalu berikutnya volume kerucut. Nah, volume kerucut agak sedikit beda dengan yang tabung. Bedanya cuma di sepertiganya aja. Ya. Kalau tabung itu kan PR kuadrat kali tinggi. PR kuadratnya itu kan dari luas alas kan. Oke. Tapi kalau tabung sepertiga. Oke. Dikali sepertiga. Jangan ketawa ya. Kak Fani tadi ada baru datang jadi Kak Bandar harus bertingkah seperti itu. Oke. Sepertiga luas alas kali tinggi ya. Jadi kalau tabung tadi kan luas alas kali tinggi doang ya. Bedanya dengan tabung dan kerucut ada sepertiganya kerucutnya ya. Nah, itu keterangannya di bawahnya karena R setengah dari diameter. Nah, maka bisa juga pakainya 1/12 Pi dikali D kuadrat kali tinggi. Udah Kak Bandar jabarin di situ ya. Jadi tinggal dicatat. Ya. Silakan dicatat. Jangan lupa nyatet S-nya gimana nyarinya. Terus luas permukaan selimut apa rumusnya jangan lupa dicatat ya. Kalau udah dicatat, boleh kasih jempolnya. Kita lanjut ke yang terakhir. Namanya bola. Sepasang mata bola. Itu lagunya lagu. Woi, gimana Ren? Itu lengkungnya dari mana? Kan kalau bola memang ada apa sih kayak jendelannya. Terus tabung itu sama kerucut itu lengkungnya di mana? Kan ngomongin sistem lengkung. Lengkungnya, selimutnya kan lengkung. Terus alasnya kan lengkung, nggak ada yang siku kan? Gitu. Lengkung itu kan kayak gitu. Iya, lengkung itu kan nggak selalu dia bentuknya belok-belok gitu, tapi bulat lingkaran itu kan bentuknya lengkung juga. Ya kan? Nangkep ya? Oke. Sip. Oke, udah. Lanjut ke yang terakhir bola. Lanjut ya. Yuk kita lanjut yuk ke yang bola yuk. Nah, bola hampir sama dengan prinsip kerucut. Beberapa hampir sama. Nah, untuk luas permukaan bola itu dianggapnya ya, luas permukaan bola itu sama dengan 4 kali luas lingkaran. Anggapannya begitu. Makanya luas permukaan bola itu adalah 4 pi R kuadrat. Ya, anggapannya sama seperti 4 kali luas lingkaran. Ya.
Walaupun sebetulnya suka lebih juga ya. Ini enggak terlalu valid, tapi banyak yang pakai disepakati bahwa luas permukaan bola itu 4 pi r kuadrat. Ya. Lalu kemudian luas selimut setengah bola. Jadi dibilang selimut setengah bola kalau bolanya kita potong. Ya, bolanya kita potong. Nangkep ya, bolanya kita potong 2. Kita potong 2. Nah, si cangkang yang setengahnya itu, nah itulah disebut dengan luas selimut setengah bola. Jadi bola dipotong 2. Nah, belahannya hasilnya kan ada cangkang 2 tuh. Setengah bola kan. Nah, dua-duanya ini disebut dengan luas selimut setengah bola. Jadi setengahnya doang itu namanya luas selimut setengah bola. Jadi kalau bola utuh kalian potong, belek gitu ya, dibelek, dipotong, apalagi namanya. Dibelek, dipotong, terus apalagi sini. Pokoknya itulah ya, dipotong tengah-tengah, itu disebut dengan luas selimut setengah bola. Ya. Nah, karena dia cuma setengah, maka prinsipnya dia pakai setengah luas permukaan bola, berarti 2 pi r kuadrat. Luas selimut setengah bola itu 2 pi r kuadrat. Nah, luas selimut setengah bola beda dengan luas permukaan setengah bola, hati-hati. Luas permukaan setengah bola dan luas selimut setengah bola itu beda. Kalau luas selimut setengah bola tadi cangkangnya dibelah jadi 2 gitu kan. Tapi kalau luas permukaan setengah bola, bolanya dibelah 2. Gini, tapi jadi ada tutupnya di atas. Gitu. Itu yang disebut dengan luas permukaan setengah bola. Bola dibelah 2, tapi ada tutupnya di atas. Itu luas permukaan setengah bola. Ya. Kalau luas selimut setengah bola cuma ini doang. Tapi kalau luas permukaan setengah bola, ada tutupnya di atas. Bolanya nggak kosong gitu. Ada tutupnya. Nangkep ya? Paham ya? Makanya luas permukaan setengah bola itu 3 pi r kuadrat. Ya kan, luas selimut setengah bola kan 2 pi r kuadrat. Tambah 1 lingkaran tutupnya kan jadi pi r kuadrat kan. Jadi 3 pi r kuadrat. Paham ya? Oke. Nah, itu dia luas permukaan setengah bola. Luas permukaan bola udah, selimut setengah bola udah, permukaan setengah bola udah. Sekarang kita belajar volume bola. Volume bola itu punya prinsipnya sama dengan 4 kali volume kerucut. Ya. Volume kerucut tadi sepertiga luas alas kali tinggi kan? Karena dikali 4, jadi 4/3 pi r kuadrat kali tinggi. Nah, tinggi bola itu kan sama aja dengan jari-jarinya, nangkep ya? Jadi karena dia bola, tingginya itu kan sama dengan jari-jarinya. Dibalik kan lingkaran itu kan prinsipnya jari dari ujung tengah ke atas kan sama aja dengan jari-jari. Clear nggak? Logisnya masuk nggak? Nangkap nggak? Jadi tinggi yang ini, karena tingginya di bola itu sama aja dengan jari-jari, tinggi ini itu nilainya sama dengan jari-jari. Makanya jadi kenapa pi r kuadrat dikali r itu kan r pangkat 3 jatuh. Bingung? Bingung ya? Pokoknya gitulah ya. Kalau kalian bingung nanti bisa lihat penjelasannya banyak di IG sih. Lebih bagus di IG. Di IG itu lebih dimensinya lebih bagus, lebih kelihatan jelas buat kalian bisa memahami. Ya, jadi volume bola itu 4/3 dikali pi r pangkat 3. Ya, Seren gimana, Ren? Itu kenapa harus diameter? Kenapa nggak R? Yang mana? Itu yang volume setengah bola. Volume setengah bola.
Itu kan diameter. P kali diameter pangkat 3. Oh, itu volume bola. Volume bola juga, Ren. Bukan volume setengah bola. Apa? Iya, ini volume bola, bukan volume setengah bola. Jadi volume bola itu bisa pakai rumus ini dan pakai rumus ini. Nah, ada pilihannya ya. Oke. Iya. Kalau volume setengah bola, ya ini tinggal dikali setengah aja. 2/3 PR pangkat 3. Kalau yang 1/6 pi kali D pangkat 3 itu volume bola, tapi pakai diameter. Ya. Oke. Oke. Aman sampai di sini? Bola ternyata lebih ribet. Iya, tapi lebih seru kalau bisa bola. Karena bisa jadi main futsal, main basket gitu ya. Oke. Tapi seru kan dimainin kan kalau bola kan dipelajarin yang ribet ya. Kalau dimainin seru kan. Jadi selama ini kita belajar nendang-nendang doang taunya. Sekarang kita berurusan sama isinya bola, sama luas permukaan. Ya, udah? Yo, Kak Bandar kasih soal ya. Jadi ini aja materi terakhir kita. Benar kan kita nggak nyampe beberapa pertemuan buat bahas yang terakhir kan. Nah, di sini kalian siapin materi apa yang mau diulang dari kelas 7 sampai 9. Kak Bandar akan kasih waktu sampai nanti mungkin di sebelum libur Lebaran kita masih punya waktu buat tatap muka ya. Oke? Yuk, sekarang kita lihat yang latihannya. Oke. Yang ini masih oke. Kak Bandar akan coba tanya kalau yang nomor 6. Coba lihat nomor 6. Nomor 6 coba lihat soal. Nomor 6 dulu ya. Coba lihat dan baca soalnya. Ini analogi. Logikanya dimainkan. Dan ini sering keluar nanti di soal-soal untuk masuk ujian SMA juga sih. PPDB gitu. Jadi ada sebuah tempat penampungan bentuk tabung, oke? Sebuah tempat penampungan bentuknya tabung. Entah penampungan air kah atau penampungan, pokoknya penampungan lah ya. Nah, akan diperluas. Jadi udah ada penampungannya dulu awal, udah ada bentuknya awalnya ada. Tapi penampungan awal itu mau diperluas. Sehingga jari-jari alasnya 2 kali dari semula. Misalkan jari-jarinya pertama segini, gitu ya, diperluas 2 kali jadi segini. Nah, kalau diperluas jari-jarinya, berarti kan ngomongin alasnya diperluas ya. Berarti kan alasnya meluas, si selimutnya juga jadi ikut luas kan, jadi lebih lebar lagi kan. Oke. Nah, kalau jari-jarinya diperluas 2 kali, volume penampungannya jadi berapa kali dari yang semula? Ini kita ngitung volume apa kayak perbandingan gitu, Kak? Volumenya, tapi ngitung dari misalkan awalnya volumenya sekian, kalau dibesarin jadi berapa kalinya dari awal? Dua-duanya. Gitu. Selisih nggak sih itu, Pak? Lebih ke perbandingan sih. Berapa kalinya gitu. Misalkan isi airnya seliter, dibesarin 2 kali jadi berapa liter? Nah, Kak Bandar buka dikit ya.
Oke, Kak Bandar buka dikit. Semoga kalian bisa nangkap dengan yang Kak Tingginya Bandar nggak jelas. ditulis, Kak. Itu dia, menarik nanti. Tingginya jadi pertanyaan. Ya. Lah. Kak Bandar coba dikit buka buat adik-adik. Volume tabung rumusnya apa? V sama dengan volume sama dengan Pi R kuadrat kali T. Oke. Kak Bandar tulis ini volume 1 ya, volume awal ya. Itu ada tingginya, Kak. Hmm? Itu ada ternyata tingginya. Iya, nanti kita alasannya kenapa tingginya agak Terlalu ke bawah tadi. mana? Tadi Kak Bandar scrollnya terlalu ke bawah, ketutupan tingginya. Mana tingginya nggak ada. Nah. Nggak ada. Nggak ada di soalnya. Gitu kan? Oke, V1. Rumusnya apa? Rumus volume. Pi R kuadrat kali T. Pi R kuadrat kali T. Oke. Nah, berdasarkan dari sini, kita bandingkan dengan V2 ya. V2. Syarat catatannya kan berarti jari-jarinya 2 kali dari semula. Berarti R2 sama dengan 2 kali R1. Ya enggak? Kan diperbesar 2 kali kan? Clear enggak? Sampai sini. Iya. Nangkap enggak? R2 sama dengan 2 kali R1. Nangkap. Oke ya. Kalau nangkap. Oh, R aksen sama dengan 2 kali R. Pi dikali 2 R kuadrat dikali T. Ya kan? R2-nya kan 2 kali R1. Oke. Maka jadinya kan Pi dikali 2 kuadrat berapa? 4. R1 kuadrat berarti tetap ya R1 kuadrat ya. R1 dikuadratkan R1 kuadrat dikali tinggi. Oke? Sampai sini jelas nggak? Itu dapat 4 dari mana? 2 kuadrat. Kan 2 kali R1 kuadrat. 2 dikuadratkan kan 4 Ren. Artinya 2R dikali di pangkat 2 gitu. Iya, 2R kali 2R. Oh, oke. Iya. 2 kali 2 kan 4. R kali R kan R kuadrat. Bingung nggak sampai sini? Kuadratnya nggak berubah yang di atas, Kak. Yang mana? Yang di luar tanda kurung. Pangkat 2-nya. Pangkat Iya. 2-nya? Nggak berubah dong. Lah. Gini, Kak Bandar tahu maksudnya kalian. Kenapa kalian bingung di situ? Bentar, Kak Bandar lurusin dulu. Ya, Kak Bandar hapus dulu ya. Kak Bandar hapus dulu ya. Bisa nggak kalau jadi ini, Kak? 2R pangkat 4. Enggak, gini. Kan yang videonya gini ya. Pi dikali R2 kuadrat dikali T. R2-nya kan ini ya. Ya kan? Jari-jari tabung keduanya kan diperbesar 2 kali kan. Maka jadi R2 ya. Ini jadinya Pi dikali R2 kan ngambil dari sini. 2 kali R1 kuadrat kali tinggi. Sampai sini nangkap nggak perubahannya? Nangkap, Kak. Nangkap ya? Dan nangkap ya kenapa jadi R1? Oke, jadi ini Pi dikali 2 kuadrat kan 4. R1 dikuadratkan R1 kuadrat dikali tinggi. Jadi nggak digabung gitu, Kak? Apanya? Itu kan biasanya mereka nulisnya 2R. Terus kayak gitu. Ini kayak nggak nulis 2R terus di pangkat 2 gitu. Gitu. Punya konsep gini, 2R itu kan sama aja 2 kali R. Ya enggak? Ya enggak? Ya enggak? Nangkap kan? Jadi kalau 2R dikuadratin, kalau ini dikuadratin lagi, berarti kan sama aja dengan 2 kuadrat kali R kuadrat.
Ini jadinya 4 dikali R kuadrat. Paham nggak sampai di sini? Itu karena itu kali, apa sih penutupnya apa tuh namanya? Jadinya kayak gitu. Kalau nggak pakai Penutupnya. itu, Nggak bisa. Kalau nggak pakai itu cuman R1-nya doang yang dikuadratin. 2-nya nggak dikuadratin dong. oh, oke. Ya kan? Kan R2 itu 2 kali R1. Maka R2 yang ini diganti dengan 2 kali R1. Tapi jangan lupa R2-nya kan dikuadratin. Maka di sini juga kasih kuadrat dong. Nangkep nggak? Paham nggak? Oke ya, nangkep ya. Oke, sekarang kita proses sekarang. Kira-kira berapa volumenya kan? Nah, yang sama apa aja? Ini V2-nya jadinya begini kan? V2 kan jadinya begini. V1 banding V2. V-nya kan sama. Coret. Ya kan? R1 kuadratnya sama. Coret. Tingginya sama. Coret. Yang tinggal apa? Ini kan habis tinggal 1 semua kan? Dan ini tinggal 4. Maka perbandingannya V1 banding V2 itu adalah 1 banding 4. Kalau jari-jarinya diperbesar, maka perbandingan volumenya, kalau diperbesar 2 kali ya, perbandingan volumenya jadi 1 banding 4. Nah, kalau kalian nanti butuh bukti, ini benar nggak 1 banding 4, nggak benar kasih nilai. Maksudnya kasih nilainya gini. Jari-jarinya pakai nilainya yang kecil aja ya. Nanti cari V1-nya dan V2-nya cari. Pakai jari-jari misalkan 7, tingginya 10. Oke? Maka R1-nya kan 7, berarti R2-nya 14 ya. Oke. T2-nya berapa, Pak? T-nya kan sama, yang diperbesar kan cuma jari-jari. T-nya 10. Gitu. Nanti cari pakai angka ini. Benar nggak? 1 banding 4. Oke, tes dulu Malvin. Pakai ini ya nanti ya. V1-nya pakai R1-nya 7, T-nya 10, V2-nya R2-nya 14, T-nya tetap 10. Volumenya berapa? Nanti cari ya. Habis ini langsung cari, habis pelajaran, nanti kalian boleh compare di grup. Benar nggak 1 banding 4? Ya? Oke? Udah dicatat yang ini? Udah? Yuk kita aksen yuk. Bingung kan? Ya, selamat berbingung Ria ya. Materinya gampang, tapi soalnya Kak Bandar bikin mumet. Biar kalian terbiasa nanti ya. Dengan soal-soal yang rumit. Oke, yuk lanjut yuk. Absen ya. 3, 2, 1. Bentar. Tuh, Patrick udah nyari tuh. Bentar, jangan keluar dulu. Pak, Patrick. Jangan keluar dulu. Tuh, Patrick udah nyari. Nanti benar nggak, PTN itu 1 banding 4? 1, 2, 3. Oke. Coba dijawab dulu. Benar nggak jawaban Patrick itu 1 banding 4, betul nggak? Coba cari perbandingannya. 1540 dibagi 6160. Itu 1 banding 4. Coba dicari dulu. Patrick udah bantu tuh nyari. Benar? 6160 bagi 4, 1540. Benar, Kak. Benar ya? Oke. Iya. Jadi tanpa masukin angka, pakai konsep yang tadi lebih enak kan? Terserah balik ke kalian. Mau gimana? Pakai konsep Kak Bandar atau mau pakai angka? Kak Bandar sih nggak mau kasih buat pakai angka. Mending pakai rumusnya aja lah. Ya.
Itu satu boleh dipegang, dicatat tuh. Kalau jari-jari alasnya diperbesar, maka volumenya jadi 2 kalinya. Ya, jari-jari alasnya diperbesar 2 kali, maka volumenya jadi 4 kali dari volume semula. Itu proof tentang tabung. Ya. Kalau kalian yang hobi otomotif, si blok mesin itu kan bentuknya tabung. Kalau dia pakai motor yang standar, blok mesinnya standar, itu dia tenaganya kurang. Maka si blok mesinnya harus di-bore up namanya. Tio ngerti itu. Ya, harus di-bore up supaya tenaganya cc-nya tambah. Nambah cc itu nambah tenaga. Powernya nambah. Ya, nangkep ya. Itu awal mulanya kenapa ada istilah bore up di kendaraan. Buat balap. Prinsipnya dari perluasan jari-jari tabung. Ya. Oke. Bye-bye adik-adik semua. Sampai ketemu lagi hari Kamis ya. Makasih Kak. Yuk. Kak. Oke. Makasih Ya. Kak. Thank you Thank you, semua. Kak. Makasih, Kak. Yuk, Jen.